Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Sujadi, MPD selaku dosen pembimbing di mata kuliah Dasar-Dasar BK, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arif Fadilah. Saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Poin yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ialah sebagai sarana layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidikan profesional, yaitu konselor atau biasa disebut dengan guru bimbing dan konseling. Pengertian konselor. Konselor adalah seseorang pendidik yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesional guru bimbingan dan konseling atau konselor. Sedangkan konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konselor atau guru bimbing dan konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Adapun di poin yang kedua yaitu tentang fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman yaitu membantu konseling agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Fungsi yang kedua yaitu fasilitas. Fasilitas yaitu memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Fungsi yang ketiga ya ada penyesuaian. Penyesuaian yaitu membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi yang keempat ada penyaluran. Penyaluran yaitu membantu konseling merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Fungsi yang kelima yaitu adaptasi. Adaptasi adalah membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepada satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyelesaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik atau konseling. Fungsi yang keenam yaitu pencegahan. Pencegahan adalah membantu peserta didik atau konseling dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya peserta didik atau konselor tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Fungsi yang ketujuh yaitu perbaikan dan penyembuhan. Perbaikan dan penyembuhan adalah membantu peserta didik atau konseling yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Fungsi yang kedelapan yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah membantu peserta didik atau konseling supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi yang kesembilan yaitu pengembangan. Pengembangan adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Fungsi yang ke-10 atau yang terakhir adalah advokasi. Advokasi adalah membantu peserta didik atau konseling berupa pembelaan terhadap hak-hak konseling yang mengalami perlakuan diskriminatif. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseling agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya. Tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah yang pertama membantu konseling agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya. 2. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi. 3. Mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. 4. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Asas-asas layanan bimbingan dan konseling. Asas-asas layanan bimbingan dan konseling ada 11. Yang pertama, azas kerahasiaan. Yang kedua, azas kesukarelaan. Yang ketiga, ada azas keterbukaan. Yang keempat, ada azas keaktifan. Yang kelima, ada azas kemandirian.
Dan yang keenam azas kekinian, yang ketujuh ada azas kedinamisan, 8 azas keterpaduan, 9 azas keharmonisan, 10 azas keahlian, dan yang terakhir yang ke-11 azas tutwuri handayani. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.